Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal retaker UP PPG PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022. Kita akan belajar tentang ragam teks khusus pada teks tanggapan yang ada pada indikator soal 31.11. Bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendapatkan kisi-kisi soalnya, silahkan Bapak Ibu Guru klik link deskripsi untuk mendapatkan kisi-kisinya. Nah, sebelum kita membahas soal, marilah kita bedah dulu kisi-kisinya. Di sini ada kisi-kisi 31.11. Ini nomor kisi-kisinya, kemudian indikator soalnya di sini yaitu 11. Disajikan beberapa ragam teks peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Nah, nanti Bapak Ibu Guru tugasnya adalah menganalisis jenis teks yang disajikan tersebut. Mengenai ragam teksnya, kita dapat lihat di submaterinya, yaitu ada teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Khusus di video ini, kita akan bahas tentang teks tanggapan. Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendapatkan soal-soal yang terkait dengan yang kita bahas di YouTube ini, silakan Bapak Ibu Guru bisa menghubungi nomor yang ada di layar, serta saya beritahukan juga di buku ini kita ada kisi-kisinya, kemudian ada pembahasan serta ada soal sebanyak 300 lebih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Guru, milikilah buku ini. Oke, pertama kali kita akan bahas dulu pengertian dari teks tanggapan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai suatu sambutan terhadap ucapan yang dapat berwujud kritik, komentar, dan lain sebagainya. Nah, lebih condong dalam teks tanggapan itu yang sering kita dengar adalah tentang kritik. Nah, kemudian baru komentar. Nah, komentar ini bisa berupa pujian. Sementara itu, menurut Sujanto dalam penelitian pada tahun 2004, tanggapan merupakan suatu gambaran pengamatan yang berasal dari kesadaran seorang manusia ketika telah melakukan pengamatan. Ini lebih ke tanggapan saja ya, bukan ke teks tanggapannya. Kalau teks tanggapannya itu berupa komentar, kemudian kritik juga. Sekarang kita akan bahas mengenai struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan yang perlu kamu ketahui sebelum menulis diantaranya yaitu ada evaluasi. Evaluasi berisi berbagai pernyataan umum tentang isu atau permasalahan dari penulis. Beberapa ahli mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu hal yang menjadikan fokus dan konsentrasi dari seorang penanggap. Hal ini menjadikan pembaca mengetahui fokus permasalahan atau gagasan dari sebuah tanggapan. Intinya dalam evaluasi itu ada pernyataan umum tentang isu atau sesuatu yang dipermasalahkan dalam tulisan. Berikutnya ada deskripsi. Nah, di deskripsi ini bagian dari teks tanggapan yang memuat inti pembahasan dari penulis. Deskripsi juga biasanya terdiri dari informasi tentang permasalahan yang diangkat penulis. Di sini penulis dapat memberikan tanggapan berupa opini dari berbagai sudut pandang dan bukti atau fakta pendukung terkait suatu yang ditanggapi. Nah, jadi di deskripsi ini si penulis tanggapan itu dia memberikan tanggapannya yang berupa opini. Nah, opini yang dia buat itu perlu diperkuat dengan data atau bukti, fakta yang dapat mendukung opininya. Kemudian yang ketiga, ada penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian terakhir atau penutup dari teks tanggapan. Bagian ini memiliki fungsi untuk memberikan simpulan yang ditentukan oleh penulis terkait isu yang dibahas. Selain itu, penulis juga dapat memberikan saran atau masukan sehingga dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembaca. Nah, di penegasan ulang ini berupa simpulan,
Kemudian juga bisa juga berupa solusi yang ditawarkan oleh si pemberi tanggapan. Sekarang kita akan bahas mengenai teks tanggapan itu ada dua, yaitu yang pertama ada teks tanggapan pujian, kemudian yang kedua teks tanggapan kritik. Kita jelaskan dulu mengenai teks tanggapan pujian. Teks ini biasanya juga memuat berbagai kalimat positif, yang mana kalimat pada teks tanggapan pujian memiliki tujuan untuk memberikan perasaan senang kepada orang yang diberikan pujian atau apresiasi tersebut. Jadi di sini kita memberikan pujian terhadap tulisan-tulisannya. Kita memberikan nilai-nilai positif, misalkan, saya sangat suka dengan tulisan kamu gitu. Nah, di sini ada contohnya, silakan Bapak Ibu guru baca. Kemudian yang kedua, teks tanggapan kritik. Teks tanggapan kritik biasanya disampaikan dengan sifat yang mengomentari atau bisa juga menyalahkan, sehingga sangat berpotensi untuk memunculkan perkataan negatif. Namun, teks tanggapan kritik tetap harus mengedepankan tanggapan yang bersifat membangun. Selain memberikan kritik, penanggap atau penulis pada teks tanggapan kritik juga harus memberikan saran atau solusi terkait masalah yang dibahas. Nah, jika kita mengkritik suatu tulisan atau suatu pembahasan, maka kita harus memberikan solusi juga terkait dengan kritik yang kita berikan. Jangan hanya bisa mengkritik, tetapi kita tidak bisa memberikan solusi. Nah, kritik itu, kalau kita berikan solusi, maka itu merupakan suatu kritik yang bisa membangun. Baik, sekarang kita bahas soal yang pertama. Cinta malas sekali untuk menulis. Akhirnya, tulisan Cinta sekarang tidak indah. Tanggapan yang tepat untuk kalimat itu adalah A. Sebaiknya Sinta tetap malas menulis supaya tulisannya jauh lebih rapi. B. Sebaiknya Sinta tidak malas menulis agar tulisannya dapat jauh lebih indah. C. Sebaiknya Sinta kadang-kadang saja malas untuk menulis supaya tulisannya bisa jadi indah. D. Sebaiknya Sinta makin malas untuk menulis supaya tulisannya bisa lebih indah. Baik, jawaban yang tepat adalah yang B. Sebaiknya Sinta tidak malas menulis agar tulisannya dapat jauh lebih indah. Sangat tepat ya dengan isi soalnya. Oke, kita buktikan. Nah, di sini kan Sinta itu malas. Kemudian karena kemalasannya, tulisannya menjadi tidak indah. Nah, berarti kalau kita berikan kritik atau tanggapan adalah yang ini. Sebaiknya Sinta tidak malas menulis agar tulisannya dapat jauh lebih indah. Berikutnya, agar pembaca bisa jauh lebih yakin dalam teks tanggapan, tanggapan kritis ya, adalah tujuan utama. Hal tersebut perlu dituliskan dalam teks sebagai bukti bahwa tanggapan sudah disampaikan dengan ilmiah. Faktor yang dimaksud adalah A. Data dan fakta, B. Keterangan, C. Observasi, D. Pemikiran. Jawaban yang tepat adalah yang A. Sangat jelas sekali ya data dan fakta. Ini sudah kita jelaskan tadi di pembahasan. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu guru yang belum melihat pembahasannya, ini sangat perlu dilihat bahasannya ya. Jadi untuk memperkuat opini atau tanggapan kita itu, maka kita perlu diperkuat dengan data dan fakta. Jangan hanya opini doang, tetapi tidak ada data yang dan fakta yang disampaikan. Soal berikutnya, Gani anak yang sangat rajin di kelas. Ia kemudian jadi bintang kelas dan sayang Bapak Ibu guru di sekolah. Tanggapan yang tepat untuk kalimat tersebut yaitu A. Sifat rajin Gani itu tak perlu dipertahankan sebab ia tetap dapat jadi bintang di kelas dan disayang Bapak Ibu guru di sekolah. B. Gani tak perlu rajin di kelas karena ia bisa tetap menjadi bintang kelas dan disayang Bapak Ibu guru di sekolahnya. C. Sifat Gani yang rajin perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan
supaya ia bisa tetap menjadi bintang kelas serta disayang Bapak Ibu guru di sekolah. D. Sifat rajin Gani bisa kadang-kadang saja sebab ia bisa tetap menjadi bintang kelas lalu disayang Bapak Ibu guru. Jadi tanggapan yang tepat di sini adalah yang C. Sangat jelas sekali ya. Nah, untuk agar si Gani itu prestasinya tetap dipertahankan, kemudian dia bisa menjadi bintang kelas, maka ia harus mempertahankan kerajinannya, kemudian dia juga meningkatkan belajarnya atau rajinnya agar dia tetap menjadi bintang kelas. Itu tanggapan yang tepat. Soal berikutnya, sebutkan salah satu ciri dari teks tanggapan, yakni A. Terdapat tiga struktur merangkum, ada konteks, deskripsi, dan penilaian. B. Yang menggambarkan suatu yang melibatkan panca indera. C. Menjelaskan ciri dari objek, misalnya bentuk, warna, ukuran, maupun keadaan. D. Membuat pembaca merasakan atau mengalami secara langsung. Nah, yang ditanyakan di sini adalah ciri dari teks tanggapan. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu ada konteks, ada deskripsi, dan ada penilaian. Soal berikutnya, struktur yang dapat membentuk sebuah teks tanggapan kritis diantaranya adalah A. Orientasi, insiden, dan penegasan ulang. B. Evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. C. Evaluasi, insiden, dan penegasan ulang. D. Orientasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Jawaban yang tepat adalah yang B. Evaluasi, deskripsi, teks, dan penegasan ulang. Sangat jelas sekali. Ini ada di pembahasan yang telah kita bahas di awal-awal menit ya, di awal-awal video ini maksud saya ya. Soal berikutnya, bagian tengah dari teks yang mengandung info tentang alasan yang menyokong pernyataan serta yang menolak pernyataan dalam teks tanggapan kritis adalah apakah A. Orientasi, B. Insiden, C. Deskripsi teks, D. Evaluasi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Deskripsi teks. Nah, tadi kita sudah bahas deskripsi teks di awal video. Nah, di deskripsi teks itu berisi tentang alasan. Alasan mengapa kita membuat opini tersebut. Nah, opini itu tentu kita kuatkan dengan alasan yang kita berikan. Soal berikutnya, di dalam teks mengenai penggunaan media sosial, sudah dijelaskan juga mengenai fenomena dari penggunaan media sosial itu sendiri. Banyak hal yang dapat dinikmati dari penggunaan media sosial tersebut. Pada teks tersebut juga sudah dibahas tentang berbagai hal seputar penggunaan media sosial. Kutipan ini atau kutipan di atas adalah bagian dari PKA penutup, B isi, C pembukaan, D solusi. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu solusi. Kenapa solusi? Karena media sosial itu merupakan media yang dapat kita nikmati, yang dapat kita manfaatkan. Nah, di sini ya dinikmati. Ini merupakan solusi. Soal berikutnya, Mina disiplin di kelas, ia selalu berangkat pagi sebelum pukul 7 pagi. Oke, di sini soal lanjutannya adalah, sorry. Tanggapan yang tepat mengenai teks tersebut adalah itu ya pertanyaannya. Apakah A, sikap disiplin Mina tidak perlu dicontoh? Oke, ini kita eliminasi saja langsung ya, biar kita cepat selesai karena sifatnya Mina itu adalah disiplin, kemudian ia selalu berangkat pagi sebelum pukul 7 ini sangat perlu kita contoh ya.
Kalau di sini tidak perlu katanya berarti jawaban A bukan. Sikap disiplin dari Mina tak perlu dicontoh ini juga salah. Sikap disiplin Mina perlu kita semua contoh sebab selalu berangkat pagi sebelum pukul 7 adalah contoh sikap yang baik. Nah, ini jawaban yang tepat ya. Oke, kita tidak perlu kasih alasan bahwa ini sangat jelas sekali. Soal berikutnya, awal teks yang mengandung pernyataan umum tentang suatu masalah yang hendak disampaikan penulis dalam sebuah teks tanggapan kritis adalah bagian dari A. Insiden, B. Evaluasi, C. Orientasi, D. Interpretasi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Evaluasi. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak di awal-awal video ini sudah kita jelaskan mengenai evaluasi. Jadi di evaluasi itu tentang pernyataan umum yang kita bahas. Di sana ada inti masalahnya. Berikutnya, akhir teks yang mengandung penegasan ulang terhadap apa yang sudah dilakukan lalu diputuskan dalam sebuah teks tanggapan kritis adalah bagian A. Evaluasi, B. Penegasan ulang, C. Insiden, D. Interpretasi. Jawaban yang tepat adalah penegasan ulang. Baik, bagi Bapak Ibu Guru yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu Guru untuk menghubungi nomor yang tertera di layar. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa di e-book ini ada kisi-kisi, ada 300 soal lebih, kemudian ada pembahasannya. Baik, itu saja yang dapat kita bahas di video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya mohon maaf atas ketelatan mengupload video ini ya, karena ya faktor kecapean tadi untuk mengurus perpisahan kelas 6.